Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya pada kesempatan kali ini di kelas 11 teknik kendaraan ringan kita akan mempelajari mengenai perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama Bapak Adi Chandra dengan NIM 18073031. Nah, sebelum itu bagaimana kabar dari Ananda semuanya? Apakah baik? Baiklah. Alhamdulillah, tim dari libur yang panjang kemarin kita sudah bertemu lagi di pertemuan pertama pada kali ini. Dan untuk malam tadi itu sudah Bapak kirimkan untuk rancangan pembelajaran kita, RPP kita. Mungkin bisa dibaca bagaimana sistem belajar dengan Bapak dan penilaiannya. Mungkin dari Ananda semua dapat mengikuti metode tersebut agar nilai Ananda di akhir nanti bisa aman-aman saja. Baik, untuk pemaparan kali ini Bapak lihat semuanya hadir. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu mengenai perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Pada bagian-bagiannya ini ada beberapa poin, yaitu 5 poin untuk perawatan pada kendaraan. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu mekanisme katup. Nah, mekanisme katup itu memiliki fungsi untuk mengatur pemasukan gas baru. Gas baru di sini adalah campuran bahan bakar dan udara, sehingga bahan bakar yang masuk itu secara optimal pada bahan bakar. Dan selanjutnya kita harus tahu juga mengenai pengertian dari celah katup, karena pada mekanisme katup itu tidak terlepas dari komponennya, yaitu celah katup. Nah, celah katup itu berfungsi untuk menutup dengan sempurna dari katup itu sendiri. Nah, pada celah katup itu memiliki fungsi yang sangat krusial pada kendaraan, karena banyak sedikitnya gas pembakaran yang masuk itu tergantung celah katup yang dilakukan penyetelannya. Selanjutnya, pada mekanisme katup itu sendiri memiliki beberapa jenis. Ada yang katupnya di samping, ada juga yang di atas. Kalau yang di samping itu namanya set valve, dan untuk yang di atas itu overhead valve. Dan pada mekanisme katup itu kan digerakkan oleh poros cam namanya. Nah, pada poros cam itu sendiri juga ada 2 jenis. Ada yang satu poros cam di kepala, sehingga namanya itu single overhead camshaft, atau 2 poros cam di kepala, atau double overhead camshaft. Dan tadi kita sudah menyinggung mengenai penyetelan katup, maka kita harus tahu kenapa pentingnya kita melakukan penyetelan katup. Nah, kenapa penyetelan katup ini sangatlah penting? Dikarenakan mekanisme katup ini kan begitu banyak, terlalu banyak bergerak gitu, dalam menggerakkan membuka dan menutupnya pada saat gas pembakaran masuk, sehingga gas pembakaran yang masuk itu memiliki banyak tekanan yang tinggi dengan suhu yang panas. Nah, sehingga dengan semakin lama ataupun berjalan dengan waktu kendaraan itu dipakai, secara otomatis katup itu mengalami perubahan, baik itu dalam bentuknya yang memuat ataupun celah dari katup itu sendiri. Nah, pada dasarnya katup itu bisa dilakukan penyetelan pada saat kendaraan itu sudah mencapai 20.000 km beroperasi. Sehingga kalau sudah mencapai 20.000 km kendaraan itu dipakai atau sudah berjalan
20.000 km, maka katup sudah harus dilakukan penyetelan. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai pentingnya menyetel celah katup, dan sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kenapa ataupun pengaruh dari celah katup jika penyetelannya salah atau tidak tepat sesuai standar. Nah, untuk yang pertama, jika terlalu besar. Nah, untuk celah katup jika dilakukan penyetelan terlalu besar, maka akibat pada kendaraan itu yang pertama, penggerak katup itu bisa berisik atau mengeluarkan suara pada kendaraan. Yang kedua, bagian penggerak katup bisa patah. Dan yang ketiga itu permukaan katup yang lebih sedikit dari waktu semestinya, dan tenaga pun dari kendaraan bisa berkurang. Yang selanjutnya, tadi terlalu besar dan sekarang celah katup terlalu kecil. Nah, jika celah katup itu terlalu kecil, akibat dari pada kendaraan itu sendiri, yang pertama, waktu pembukaan katup lebih lama dari waktu semestinya. Yang jika waktu yang standarnya itu 0,1 menit, maka kalau katupnya terlalu kecil maka akan melebihi 1 menit itu sendiri. Itu kita ibaratkan. Jadi kedua itu gerak gunting juga lebih lama. Dan selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga. Kalau tadi itu terlalu besar dan terlalu kecil, maka ini terlalu rapat atau tidak ada celah katup. Nah, dan akibat dari tidak adanya celah katup itu yang pertama, katup tidak menutup dengan sempurna. Akibat dari katup itu tidak menutup dengan sempurna, jadi gas pembakaran yang dari karburator itu bisa masuk, dan pada saat keluar gas itu pun bisa ikut terbuang ketika pada saat langkah buang. Selanjutnya yang ketiga itu pembakaran dapat merambat ke karburator, karena penutupannya itu tidak sempurna. Pada saat langkah kompresi itu kan tekanannya tinggi, dan di akhir langkah kompresi itu mesti mengercikan bunga api. Jadi kalau katup tidak sempurna tertutup, maka gas pembakaran yang tadinya itu sudah berada di karburator juga akan ikut terbakar karena posisi katup yang tidak rapat. Nah, perlu kita ketahui, katup ini kan pada kendaraan pada saat digunakan pada langkah kerja. Nah, langkah kerja dalam sebuah kendaraan itu berbeda-beda. Kalau pada 2 tak itu ada pembilasan, tapi kalau 2 tak itu tidak ada yang namanya pembilasan. Dan untuk katup itu sendiri digunakan hanya untuk kendaraan yang 4 tak. Kalau yang 2 tak itu tidak menggunakan katup, yang mana katup dari kendaraan yang 2 tak itu sendiri itu pistonnya. Tapi kalau yang 4 tak itu menggunakan mekanisme katup. Nah, mungkin bisa dilihat oleh Anda semuanya. Di sini ada komponen dari sebuah mekanisme katup, mulai dari tuas katup, kepala silinder, pengantar katup, blok silinder, poros can, dan mangkok batang penumpu. Nah, di sini tuas katup ini yang sering kita sebut dengan rotor arm, dan poros can ini camshaft yang sering kita sebut. Nah, jadi mengenai katup ini, jadi Anda semua nanti bisa melihat dengan slide yang Bapak kirimkan, nanti saya akan dipelajari kembali, baik itu dari konstruksi katup ataupun komponen katup. Nah, ya mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu dan berjumpa di pertemuan berikutnya. Harapannya untuk pertemuan berikutnya Anda bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan. Mungkin mohon maaf
dalam pembelajaran pada hari ini ada kesalahan, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.